Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayangkania Putri dengan NIM 301110200 dari kelas DBD 1002 akan menjelaskan mengenai tutorial membuat halaman login dan registrasi menggunakan kode Igniter. Pertama-tama, buka kode Igniter. Kode Igniter yang saya gunakan ialah versi 2.1.0. Lalu, pada kode Igniter ini, copy application, system, dan index. Setelah di-copy, buka XAMPP, htdocs, dan buatlah new folder di sini. Folder yang telah saya buat bernama Tutor Mayang. Pada folder baru ini, kita pastekan file kode Igniter tadi. Maka akan seperti ini. Setelah itu, masuklah ke localhost php myadmin. Lalu create new database yang akan kita gunakan pada sistem. Dalam hal ini saya menggunakan nama database Mayang Tutorial. Lalu kita klik create. Lalu kita buka. Pada database Mayang Tutorial, kita akan membuat tabel baru bernama user dan memiliki field 5. Lalu klik go. Pada tabel user tersebut, kita akan memasukkan 5 field, yaitu ID user, nama lengkap, username, password, dan group. ID user, tidak lupa, kita harus mempergunakan auto increment sebagai pembeda pada setiap ID-nya. Lalu group, fungsinya itu untuk untuk menentukan setiap jenis pengguna itu sebagai administrator atau operator. Setelah kita membuat database dan tabelnya, maka selanjutnya kita membuka folder baru yang tadi kita buat, application, configuration, dan buka database. Pada database, kita ubah username yang tadinya kosong menjadi root, dan database menjadi nama database yang telah kita buat. Lalu save. Setelah di save, selanjutnya kita buka config. Pada config, kita ubah base URL yang tadinya kosong menjadi ini, localhost, dan nama folder yang telah kita buat dan dimasukkan kode Igniternya. Lalu pada line 227, masukkan encryption key. Kita dapat memasukkan bebas encryption key-nya, minimal lebih baik 32 karakter untuk memastikan lebih aman sistemnya. Lalu kita save lagi. Selanjutnya, kita buka autoload. Pada autoload, yang kita ubah sekarang ialah di libraries, line 55. Yang kita gunakan database dan session. Lalu di helper, yang akan kita gunakan yaitu form dan URL. Pertama-tama untuk membuat sistemnya, kita membuat sebuah program di folder model. Di sini saya membuat file PHP bernama Makun. Kita buka. Pada Makun ini terdapat kelas bernama Makun. Kita samakan dengan nama filenya. Lalu saya juga membuat variabel table
yang bersifat private yang akan diakses dari fungsi-fungsi yang akan kita buat di bawahnya. Dan kita masukkan tabel yang akan kita gunakan. Sebelumnya kita telah membuat database bernama Mayang Tutorial dan tabel bernama user, maka kita masukkan di sini. Lalu kita buat function construct, lalu function register. Pada function register ini, saya menggunakan parameter data. Nah, parameter data ini berupa array, yang mana nantinya data dari form registrasi akan dimasukkan ke dalam database menggunakan ini. Lalu ada function login. Function login ini menggunakan dua parameter. Kedua parameter ini berguna untuk mengecek username yang dimasukkan oleh pengguna itu ada atau tidak dan telah sesuai atau belum dengan passwordnya. Pengecekan tersebut dilakukan pada perintah ini, menggunakan perintah if. Dan selanjutnya ini. Yang berarti jika banyak baris lebih dari 0, maka telah sesuai, dapat dilanjutkan. Lalu apabila 0 itu berarti menyatakan bahwa tidak ada yang dapat diseleksi, maka dia akan masuk ke else. Yang terakhir adalah fungsi logout. Pada fungsi logout ini, karena fungsinya hanya untuk menghapus session, maka scriptnya pun cukup sederhana, hanya seperti ini. Setelah kita membuat file di model, selanjutnya kita akan membuat file di controller. Di controller ini kita akan membuat file member.php. Kita buka. Nah, member.php ini menggunakan function construct, dan kita akan meload helper, form, dan URL. Sebelumnya kita telah mengkonfigurasi pada autoload, di mana helper yang kita gunakan form dan URL. Itulah sebabnya kita menggunakan di sini form dan URL. Lalu pada line 11 ini kita memasukkan file model yang kita gunakan tadi, yang kita telah save, yang bernama makun. Selanjutnya bisa disesuaikan untuk function register, login, function index, dan function logout. Selanjutnya setelah kita save pada controller bernama member.php, kita membuka view. Pada view kita akan meng-save 3 file, yaitu login.php, register.php, dan member.php. Kita buka ketiganya. Pertama-tama kita buka login.php. Login.php, fungsi view tersendiri itu untuk penyetingan tampilan pada saat kita membuka sistem kita. Jadi pada saat login, saya menggunakan tampilannya seperti ini. Terdapat seperti ini, bisa disamakan. Dan karena pada saat saya menggunakan login tidak menggunakan table, tapi menggunakan div, maka pengaturan tampilannya pun seperti ini. Berbeda sedikit dari table. Lalu untuk programnya sendiri, di sini pada login, menu login terdapat terdapat username, panggilan username. Kita dapat menginputkan username di sini, lalu passwordnya, lalu kita bisa terdapat juga pilihan login dan buat akun baru apabila kita belum memiliki akun. Selanjutnya kita buka register.php. Pada register.php sama, kita bisa copy paste dari sini juga untuk men-setting stylenya menggunakan CSS. Masih menggunakan
juga, jadi saya masih menggunakan ini juga. Dan untuk programnya sendiri terdapat untuk dapat menginputkan di sini ada nama lengkap, nanti akan diinputkan pada database nama lengkap, lalu username, password, dan hak akses. Hak akses ini akan masuk ke field group, di mana terdapat administrator atau operator, nanti penggunanya itu sebagai administrator atau operator. Lalu ada pilihan daftar. Ketika kita mengklik daftar, maka data tersebut akan masuk langsung ke database. Ketika reset, maka data yang telah diinputkan tadi otomatis terhapus dan tidak jadi untuk dimasukkan ke dalam database. View yang terakhir adalah member. Kita buka. Pada member, di sini pada saat kita login, memasukkan nama dan password yang benar pada saat login, maka dia akan langsung masuk ke halaman selanjutnya dan terdapat teks selamat datang menyebutkan username-nya di halaman member dan Anda login sebagai menyebutkan grupnya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke program. Kita langsung ke tampilannya. Pertama-tama kita buka localhost, tutor mayang, index.php, nama file pada controller yaitu member, dan login. Ini kita buka di browser. Saat dibuka tampilannya akan seperti ini. Ini yang menggunakan div. Tampilan ini. Dan tampilan ini yang tadi menggunakan CSS. Lalu karena kita belum mempunyai account, kita buat account terlebih dahulu. Kita rubah di sini register. Ini tampilan form registernya. Misalkan kita buat anggota baru, Bella Anessa. Namanya Bella, passwordnya kita masukkan Bella, dan dia hak aksesnya sebagai administrator. Kita masukkan daftar. Lalu kita coba username-nya Bella, passwordnya Bella, maka langsung dia dapat login. Selamat datang Bella di halaman member, Anda login sebagai admin. Lalu kita coba masuk ke register lagi. Kita coba membuat lagi yang baru, tapi kita memilih reset. Kita masukkan Bella lagi, username-nya Bella, passwordnya Bella, lalu kita reset. Maka data tidak jadi dimasukkan. Data tadi yang bernama Bella Anessa dapat kita lihat di database. Apakah sudah masuk atau belum? Ternyata Bella Anessa, username-nya Bella, passwordnya telah dienkripsi, dan dia merupakan admin, telah masuk ke dalam database. Sekian penjelasan dari saya mengenai kode Ignitor, login, dan halaman registrasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.